Katolik? Selama-lamanya amin. Menolak Maria menjadikan Yesus sebagai ilusi dokestis. Catatan kritis bagi mereka yang menolak Bunda Maria Perawan yang tak berdosa. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Pandangan utama doketisme adalah Yesus tidak benar-benar manusia, melainkan hanya diserupakan saja. Yesus hanyalah bayang-bayang, Yesus hanyalah ilusi, atau dalam bahasa yang agak lebih kasar, Yesus itu hanyalah hantu. Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi tidak benar-benar manusia. Kaum doketis yang menganut pandangan ini menyangkal inkarnasi Allah yang menjadi manusia, yang dilahirkan Bunda Perawan Maria, karena tubuh Yesus sungguh tidak nampak atau hanya ilusi. Pandangan ini berpengaruh juga pada peristiwa penderitaan Yesus sebagai anak Allah. Tubuh Yesus yang menderita itu tidak benar-benar mengalami penderitaan. Tubuh Yesus yang menderita itu benar-benar tidak mengalami kematian fisik, karena Yesus hanyalah ilusi. Penderitaan dan kematian Yesus juga pada akhirnya hanyalah ilusi. Doketisme yang muncul pada abad kedua Masehi menolak inkarnasi Allah yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Kaum doketis sesungguhnya berpatokan pada pandangan kaum gnostis yang mengatakan bahwa hal-hal fisik yang ada di muka bumi ini tidak sempurna. Yang sempurna menurut kaum gnostik adalah realitas ilahi. Ketidaksempurnaan dunia dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah menyebabkan kaum gnostik menolak kehadiran Allah yang menjadi manusia dan tinggal di dalam dunia yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin realitas ilahi dapat berinkarnasi dalam realitas sejarah kemanusiaan yang murni telah rusak total? Berpatokan pada pandangan kaum gnostis ini, secara singkat, doktrin doketisme menolak inkarnasi Allah dan juga keselamatan melalui dan dalam diri Yesus yang menderita, wafat dan bangkit, karena manusia secara kodrati dan dunianya sendiri telah rusak total dan tidak berarti apa-apa lagi. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Menolak doketisme berarti harus menerima Maria sebagai perawan suci yang tak berdosa. Menolak Maria sebagai perawan suci yang tak berdosa berarti menerima doketisme yang antikristus. Pertanyaannya, mengapa menolak Maria sebagai perawan suci yang tak berdosa berarti menerima doketisme yang antikristus? Jawabannya singkat. Karena inkarnasi Allah menjadi manusia terjadi dalam dagingnya Maria yang berdosa. Kalau Maria berdosa, berarti mengakui pandangan doketisme bahwa Yesus harus berdosa. Yesus hanyalah ilusi belaka. Oleh karena itu, Yesus yang lahir dari kandungan seorang perawan Maria yang berdosa, yang mengambil dagingnya Maria pun harus berdosa. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Pandangan doketisme ini secara jelas menolak beberapa sifat kemanusiaan Yesus yang tercatat dalam Injil-Injil sinoptik. Yang pertama, menolak Yesus yang memiliki silsilah dan leluhur atau nenek moyangnya sebagai manusia. Yang kedua, menolak Yesus yang dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria.
Yang ketiga, menolak Yesus yang hidup dalam asuhan dan pertumbuhannya sebagai seorang manusia, hidup bersama Maria dalam keluarga kudus Nazaret. Yang keempat, menolak Yesus yang menangis, misalnya dalam peristiwa kematian Lazarus. Yang kelima, menolak Yesus yang berpartisipasi dalam kemanusiaan seperti rasa lapar, sakit fisik, kegelisahan Getsemani, berkeringat, bahkan berkeringat darah. Dan yang yang terakhir atau yang keenam, menolak Yesus yang mati dan menderita, apalagi bangkit. Bagaimana mungkin Yesus yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria yang berdosa harus menjadi Yesus yang suci dan tak berdosa? Inilah prinsip orang-orang yang menganut paham doketisme yang merusak realitas inkarnasi Allah menjadi manusia. Inilah prinsip-prinsip orang dokistis yang merusak realitas inkarnasi Allah menjadi manusia, penderitaan Yesus dan peran Yesus dalam sejarah keselamatan manusia. Bagi saudara-saudariku yang menolak perawan Maria yang suci tak berdosa, Anda sedang berada dalam prinsip doketistik yang bidat dan sesat. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Menerima keilahian Kristus berarti harus juga menerima kemanusiaan Kristus yang lahir dari seorang perawan Maria yang tak berdosa. Melalui peristiwa inkarnasi, Allah mengambil kemanusiaan manusia agar manusia dipersatukan dalam keilahian Allah. Surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 2-3 memberikan gambaran yang jelas untuk memahami dan mengenal roh yang berasal dari Allah dan roh yang bukan dari Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Mengaku Yesus berasal dari Allah berarti mengakui inkarnasi Allah melalui rahim seorang perawan Maria yang tak berdosa. Bunda Maria perawan adalah ibu Yesus. Bunda Maria perawan adalah ibu dari Allah yang menjadi manusia. Bila Anda menolak Maria, ibu Yesus, ibu dari Allah yang menjadi manusia, ibu yang tak berdosa, Anda adalah seorang yang menganut paham doketisme. Anda adalah seorang dokestis. Yesus adalah ilusi manusia. Anda bisa menganut paham ini dan pandangan ini. Oleh karena itu, menolak Maria berarti menjadikan Yesus sebagai ilusi dokestis. Katolik!